Hai, jumpa lagi dengan Ren Asia. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kali ini kita akan membahas tentang prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang. Ya, prisma adalah salah satu bentuk bangun ruang. Kalian tentunya pernah berkemah. Kemah biasanya menggunakan tenda berbentuk prisma segitiga. Perhatikan gambar sebelah kiri. Ini adalah prisma segitiga. Sebelah kanan adalah gambar paving block. Sisi atas berbentuk segi enam beraturan. Ya, maka disebut prisma segi enam. Apa sih prisma itu? Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Lalu kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan sebagainya? Karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misal, alas dan atapnya berbentuk segi enam, ya berarti dinamakan dengan prisma segi enam. Sifat-sifat prisma. Bentuk sisi atas dan alas sama dan sebangun. Nggak cuma sama, tetapi sama dan sebangun. Atau yang disebut dengan kongruen. Sisi samping berbentuk persegi panjang atau persegi. Sisi samping ini sisi tegak. Memiliki rusuk tegak dan tidak tegak. Jumlah titik sudutnya merupakan 2 kali jumlah sudut pada sisi atas atau sisi alasnya. Misalnya, prisma segitiga berarti jumlah titik sudutnya adalah 2 kali 3 atau 6. Prisma segi 4 berarti 2 kali 4. Ya, atau 8, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah contoh beberapa prisma. Ini ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Masih banyak lagi prisma-prisma yang lain. Bagian-bagian prisma. Di sini ada titik sudut, yaitu titik di mana bertemunya beberapa sudut. Namanya titik sudut. Oke. Ada berapa titik sudutnya? 2 kali jumlah sudut atas atau bawah. Sudut atas ada 3, berarti titik sudutnya ada 6. Gitu kan? Kemudian sisi atas, ini adalah sisi atas, ini adalah sisi bawah. Sisi tegak, sisi tegaknya satu yang depan kalian, belakang kiri, dan belakang kanan. Itu sisi tegak. Nah, di sini ada rusuk. Rusuk itu rangkanya ya, yang terlihat oleh kalian seperti kawat atau lidi itu rangkanya disebut rusuk. Tingginya dari atas ke bawah, ya, mengukurnya atas ke bawah atau bawah ke atas lah. Jaring-jaring prisma. Di sini ada sisi atas, ada sisi alas, ada sisi tegak. Sisi tegaknya tadi ada 3. Ada yang sebut sisi tegak, ada juga yang sebut sisi apa tadi? Sisi samping, ya. Kemudian, ayo berlatih. Apa nama bangun di samping? Ini adalah bentuk prisma. Prisma apa? Hitung sisi atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi atas berbentuk segi 6, maka disebut prisma segi 6. Atau mau lengkap, prisma segi 6 beraturan. Kalau beraturan ada tandanya kali ya. Jadi cukup prisma segi 6. Kemudian, nama bangun di samping ini adalah prisma segi 6. Berapakah jumlah titik sudutnya? Titik sudutnya 2 kali jumlah sudut atap atau alasnya. Atapnya tadi segi 6, maka sudutnya ada 6. Kalikan dengan 2, berarti ada 12. Itu cara gampang untuk menghitungnya. Kalau mau ngitung manual, silakan. Di sini 1, di sini 2, di sini ada jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama kan? Jumlah titik sudutnya adalah 12. Berapakah jumlah sisi tegaknya?
Sisi tegak itu ada yang bilang sisi samping. Depan kalian 1, belakang 1, kiri belakang 1, kiri depan 1, kanan depan 1, kanan belakang 1. Jadi semuanya ada 6. Oke, kalau enggak kamu hitung aja lebih cepat. Bentuk atapnya apa? Segi 6. Segi 6 berarti ada 6 juga. Oke, karena jumlah sisi tegak sama dengan jumlah sisi pada atap-atapnya. Atap-atap, pada atapnya. Kalau atapnya berbentuk segi 6, maka sisi tegaknya adalah 6. Gitu aja ya. Kalau menghitung manual boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi jumlah sisi tegaknya ada 6. Setiap sisi tegak berbentuk bangun apa? Sisi tegak yang ini, yang tadi ini depan, belakang, gitu kan? Ini adalah, ayo apa yuk? Persegi panjang. Kok kelewat? Setiap sisi tegaknya berbentuk bangun apa? Persegi panjang. Ini tadi persegi panjang. Kira ada yang kelewat. Ternyata nggak ada. Oke, kita lanjut. Berapakah jumlah rusuknya? Jumlah rusuk. Cara ngitung jumlah rusuk pada prisma, kita lihat bentuk atasnya apa atau alasnya apa. Bentuknya segi 6, maka rusuknya adalah 3 kalinya. 3 kali 6 adalah 18. Itu cara cepat atau cara mudah. Nah, cara manualnya kamu hitung satu-satu jumlah rusuk. Dari mana? Ini rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu yang bawah. Masih ada yang samping. Yang tegak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya ada 18. Jadi ada berapa? 18 rusuk. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Nama bangunnya segi 6. Oke, apa nama bangunnya? Nama bangun sisi atas dan alasnya adalah segi 6. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Jelas, iya. Keduanya mempunyai bangun yang sama. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Ada berapa jumlah sisinya? Atas 1, bawah 1, jadi 2. Sisi sampingnya ada 6. 6 tambah 2, 8. Oke. Sisi atas ada 1, sisi bawah ada 1. Sisi tegaknya ada 6. Sisi tegak atau sisi samping ada 6. Jadi 8. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Oh, tidak. Salah tuh. Kenapa? Karena sisi tegak prisma tidak selalu berbentuk persegi panjang. Ada bentuk lain, yaitu persegi misalnya. B. Sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Salah. Pasti sama. Karena kalau berbeda sisi alas dan sisi atapnya bukan prisma namanya. C. Prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk tidak tegak. Ini baru betul. D. Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Oh, salah. Titik sudut prisma segitiga itu 2 kali 3, 6. Oke. 6 titik sudut. Prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Kalau ini adalah ada gambarnya berbentuk trapesium sama kaki, itu dibenarkan. Tetapi karena ini adalah pernyataan yang nanti akan mengeneralisir semua prisma segi 4, maka pernyataan ini adalah salah. Oke? Mengapa? Karena alas prisma segi 4 bisa berbentuk persegi panjang, persegi, layang-layang, belah ketupat, jejar genjang, maupun trapesium. Oke?
Sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudut. Pertama, kita sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi. Bentuk sisi atas dan alas sama dan sebangun atau kongruen. Sisi samping atau sisi tegak itu berbentuk persegi panjang atau persegi. Kemudian, sifat yang berkaitan dengan rusuk. Memiliki rusuk tegak dan tidak tegak. Kemudian, sifat yang berkaitan dengan titik sudutnya. Jumlah titik sudutnya merupakan 2 kali jumlah sudut pada sisi atas atau sisi alas. Ya, seperti tadi udah jelaskan bahwa bentuk atasnya itu segitiga, maka titik sudutnya 2 kali 3, jadi 6. Prisma segitiga, jumlah titik sudutnya ada 6. Prisma segi 4, 4 kali 6. 4 kali 6, 4 kali 2 berarti 8. 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Ya. Gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Ini adalah prisma segi 5 dan ini adalah jaring-jaringnya. Ini salah satu contoh jaring-jaringnya. Contoh yang kedua tidak saya gambarkan, tinggal digeser aja ini ya, ke sini, ke kanan, bawahnya juga ke kanan. Lalu berikutnya geser lagi kanan lagi, jadi di tengah gitu kan. Nanti geser lagi, geser lagi. Jadi sedikitnya ada 5 bentuk. Oke, lanjut. Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Nah, ini soal cerita. Intinya, rusuk pada prisma segitiga ada berapa? Atas 3, bawah 3, sisi tegaknya ada, di rusuk tegaknya ada 3 juga. Maka total rusuk pada prisma segitiga adalah 9. Ya, panjang rusuknya 10 cm itu sama semua, berarti 9 kali 10, dapatlah 90. Itu kalau kalian sudah punya bayangan atau gambaran di dalam otak kalian. Udah bisa membayangkan tanpa menggambarkan dulu. Tapi kalau kalian butuh untuk menggambarkan dulu, kalian bolehlah gambar prisma segitiganya dulu. Dihitung ada berapa rusuknya, yang jumlah, maksud saya yang panjang tiap rusuknya adalah 10 cm. Rusuk atas ada 3, bawah ada 3, yang tegak ada 3, jadi 9. 9 kali 10 sama dengan 90 cm. Bagaimana menurutmu tentang video ini? Jika video ini membantu, silakan tulis komentar dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan berlangganan. Terima kasih dan sampai jumpa.